Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan tugas proyek yang sudah kami buat dengan judul pencarian aplikasi pencarian rumah sakit di Kota Yogyakarta menggunakan teknologi location based service. Di sini saya Lucia Wilikma dengan NIM 20000018018 dan saya Gladys Kapusita dengan NIM 2001801. Oke, langsung saja ke presentasi sesuai job desk masing-masing. Di sini saya membuat database, lalu di sini ada metode on-grid untuk membuat tabel database-nya. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel session dengan variabelnya itu ada ID dengan tipe datanya integer, lalu ada login, tipe datanya teks, dan USR underscore username dengan tipe data teks. Lalu ada tabel user dengan variabel ID dengan tipe datanya integer, lalu username tipe datanya teks, dan password tipe datanya teks. Di sini ada insert into session, memasukkan data ke tabel session dengan variabelnya itu ada ID, login, dan USR underscore username. Value-nya itu 100. Lalu ini ada metode on upgrade. Jadi jika user sudah menginstal aplikasi ini, maka tampilannya itu akan akan terbuat tabel-tabel yang ada di on-grid ini. Lalu jika user akan menginstal ulang lagi, tabel-tabel yang sudah ada akan dihapus dan akan menampilkan tabel yang di atas secara default. Lalu ada metode check session yang digunakan untuk mengecek apakah sudah ada user atau tidak. Jika jika sudah ada yang masuk, maka bernilai true dan jika tidak bernilai false. Lalu di sini ada eh, metode upgrade session, yaitu jika ketika login yang tadinya sesinya kosong, sini maka akan di-upgrade menjadi isinya. Di sini kita menggunakan konten value-nya itu login. Nah, dan nanti isi login ini sesuai sama isi dari session value-nya. Lalu untuk yang usr.username ini nanti sesuai dengan USR. Lalu yang selanjutnya itu ada metode insert user digunakan untuk register, yaitu untuk menambahkan akun atau user. Oke, yang selanjutnya itu ada untuk cek login. Di sini eh, yang dicek itu username dan passwordnya. Apakah user dan passwordnya itu sudah sesuai dengan yang ada di tabel user. Jika sesuai, maka akan bernilai true, dan jika tidak sesuai, maka akan bernilai false. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas login. Sini untuk tampilan loginnya seperti ini. Lalu untuk yang bagian Java-nya, nah di sini ada register. Register ini untuk tombol sign up yang ini, lalu untuk yang login, ini untuk bagian yang login. Nah, ini untuk register dan login, dia akan masuk ke database yang bagian ini, insert dan login. Oke, selanjutnya untuk bagian yang sign up. Untuk yang sign up sama saja seperti login. Nah, ini untuk tampilan sign up-nya. Untuk tampilan sign up,
Dan ini untuk Java-nya. Setelah itu untuk bagian logout, ini untuk tampilan XML-nya, dan ini untuk Java-nya. Oke, selanjutnya itu ada splash screen. Jadi saat user masuk ke aplikasi, tampilan splash screen inilah yang akan muncul pertama kali. Dan ini untuk bagian Java-nya. Di sini ada intent yang tadinya dari splash screen, dari aktivitas set splash screen ke main activity. Nah, untuk eh, delay-nya atau jeda dari splash screen ke main activity itu yaitu 3 detik. Dan untuk men-setting agar splash screen ini muncul pertama kali saat user masuk ke aplikasinya itu dengan cara mengubah pada settingan di manifest, Android manifestnya. Oke, selanjutnya itu ada menu rumah sakit. Nah, di menu rumah sakit ini nanti ada tombol jenis rumah sakit dan RS rekomendasi. Lalu ada juga tombol itu jadwal dokter. Jadi jika jenis tombol jenis rumah sakit ini diklik, nanti akan masuk ke fragmen aktivitas selanjutnya gitu. Yang ini juga sama yang jadwal dokter. Di sini untuk yang bagian ini saya menggunakan card grid layout, lalu ada card view. Lalu untuk Java-nya ini perpindahan atau intentnya. Jadi dari di sini home fragment ini nanti masuk ke home jenis RS activity. Lalu di sini jika button 2 home, nanti masuknya ke RS rekomendasi activity. Lalu jika button 3 akan masuk ke home JD activity. Langsung aja kita masuk ke yang home RS jenis activity. RS activity. Nah, untuk yang home jenis RS ini ada 3 jenis RS yang kami masukkan, yaitu ada RS KIA, RSC, dan RSUD. Lalu untuk bagian yang eh, RS ini itu masih inputan manual, belum masuk ke database. Sini salah satu contohnya untuk yang RSKIA. Sebelumnya itu harusnya ada aktivitas. Nah, jadi home RS. Jadi jika RSKIA ini diklik, nanti akan muncul ke halaman ini dan akan menampilkan RS RS RSKIA yang ada di Jogja. Begitu dengan RSC dan RSUD. Lalu untuk selanjutnya itu saya membuat untuk bagian Maps, yaitu pada bagian eh,
location, current location. Jadi saat user membuka aplikasi, nanti user akan ditanya apakah diizinkan untuk eh, melihat current location user berada atau tidak. Nah, ini. Sini saat saat user masuk ke aplikasinya, nanti ada message tekan ya untuk memberikan izin akses lokasi. Dan jika user menekan ya, maka akan langsung akan langsung ditujukan current location user berada. Jika tidak, maka tidak akan ditunjukkan current location si usernya. Dan untuk mendapatkan tampilan Maps ini diperlukan API, yaitu API-nya, API Maps-nya. Di sini untuk API Maps-nya itu disettingnya ke Android Manifest-nya. Nah, ini untuk API-nya. Oke, selanjutnya itu untuk bagian check-in. Untuk check-in ini digunakan untuk pendaftaran pasien. Jadi saat user akan daftar daftar di salah satu rumah sakit yang ditujunya, nanti user bisa memasukkan data dirinya seperti nama lengkap, data tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan pilihan poli yang dituju. Setelah itu, user diharuskan untuk mengklik next untuk mendapatkan nomor antriannya. Dan untuk bagian check-in ini juga masih secara manual, belum masuk ke database. Lalu untuk yang antrian ini saat user setelah user mengklik next pada pendaftaran, nanti user akan ditujukan ke halaman antrian ini. Dan di antrian ini nanti akan menampilkan text view dari isian data diri usernya. Di sini user harus mengklik nomor antrian untuk mendapatkan nomor antrian. Mungkin cukup itu saja yang saya kerjakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gladys. Ya, selanjutnya kita masuk ke main activity-nya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama itu kita masuk ke XML dulu. Nah, di sini untuk main activity menggunakan dalam layout dan di sini terdapat menunya ya. Menu navigation-nya. Di sini ada untuk home. Nah, untuk yang menu ini ada di sini di values, map. Di sini button menu. Nah, di sini ada ada 4 menu ya. Ada untuk yang pertama itu ada beranda atau home, terus ada hospital, terus ada untuk chat dan juga untuk profil situ. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti ini. Ada frame layout juga ya. Oke, lanjut masuk ke main Javanya.
Sini kita panggil button navigation view menunya tadi. Sini ke di sini juga ada kita panggil database-nya yang sudah kita buat tadi. Sini ada tools-nya atau pertama kali dijalankan akan menghasilkan tulisan on page. Sini ada session-nya juga karena kita kan sudah login ya tadi. Nah, untuk bottom navigation lagi, ketika kita mengklik salah satunya, maka akan berpindah tempat. Misalkan tadi kan beranda, kita masuk ke mass fragment. Lalu untuk yang ini akan masuk ke home atau menampilkan rumah sakit tadi. Terus chat yang menampilkan chat dan juga untuk profil masuk ke profil fragment. Sini selanjutnya ketika udah on click, kita akan on start seperti cycle gitu. Ini ada resume, ada pause, dan juga on stop dan on destroy. On stop ketika uh, program atau aplikasi selesai kita gunakan, atau kalau on destroy itu ketika program tidak digunakan lagi. Oke, langsung ke selanjutnya untuk yang maps tadi ya. Di sini untuk yang map saya menambahkan fitur untuk cari lokasi dan juga untuk rumah sakit rekomendasi. Di sini ada eh, untuk pencarian, di sini ada edit text kan. Ketika kita mengetikkan atau input lokasinya. Nah, untuk yang tombol cari ini, untuk ketika kita mengklik, maka akan langsung menuju ke lokasi yang kita cari. Di sini juga ada eh, tombol untuk ketika kita klik, maka akan muncul beberapa rumah sakit yang kami rekomendasikan. Nah, untuk jawabannya di sini ada, ini kita panggil dulu beberapa eh, fitur yang ingin kita panggil seperti tombol cari, soal input cari untuk menginput lokasinya dan hospital ini untuk rumah sakit rekomendasi di sini kita panggil. Nah, ketika kita diklik, maka akan muncul lokasi yang ingin kita cari. Ada location close. Ini ketika akan di marker juga ya, otomatis. Ini ada langsung tahu longitude, nah, latitude-nya. Ini juga sama untuk yang rumah rekomendasi tadi. Nah, di sini eh, kami me- merekomendasikan 4 dengan cara kita memasukkan manual untuk eh latitude dan longitude-nya. Di sini ada 4, ada RSUD Kota Yogyakarta, lalu ada RSUD Dayatullah, dan ada RSBPSD Yogyakarta, dan yang terakhir ada RSKIA Rahmi. Nah, maka akan materi ini akan otomatis ada 4 ya, karena kita ada 4 rumah sakit rekomendasi. Di sini juga ketika kita klik toast ini untuk menampilkan tulisan, ketika kita mengklik akan tulisan rumah sakit rekomendasi. Nah, seperti itu. Di sini kita eh, untuk menampilkan lokasinya, maka ketika kita klik otomatis akan muncul masuknya, kita akan langsung dapat long titik lagi. Seperti itu untuk yang tampilan awal. Selanjutnya untuk yang chat. Untuk ini, masuk ke XML dulu. Nah, ini untuk tampilan chatnya. Sini terdapat rumah sakit dan juga terdapat recent chatnya atau history yang kita sudah chat sebelumnya. Ini untuk daftar rumah sakitnya itu pakai ini record dengan terus
dengan eh, orientasi horizontal. Lalu di sini juga untuk pricing chartnya pakai relative layout, ada logo rumah sakitnya, ada nama, dan mungkin chat yang sudah sebelumnya ada. Nah, ketika kita mengklik salah satu room chatnya atau resim chatnya ini, maka akan masuk ke room chat activity. Eh Kayak untuk chat adminnya, di sini kita ada ini kan, apa namanya? Ketika kita mengklik si salah satu chatnya tadi, maka akan masuk ke room chat. Nah, untuk room chat kita masuk ke sini, kita lihat dulu HTML-nya. Sini ada seperti ini untuk tampilannya. Di sini ada nama rumah sakitnya, logonya, ada notifikasi online-nya, terus ada tombol telepon. Di sini ada untuk mengaturkan pesan, ini untuk mengirim, dan itu foto. Untuk kebijakannya, sini saya hanya untuk back-nya. Ketika kita mengklik, maka akan kembali. Oke, yang terakhir itu ada profile. Profile tampilan akan seperti ini. Di sini ada tulisan My Profile dengan cara text view ya. Terus di sini ada untuk logboardnya kayak image view. Terus di sini ada keterangan-keterangannya, ada my address, account, notification, device, password, sama language. Ini juga ada ininya ya, username kita, username dari usernya. Terus di sini juga ada fotonya. Oke, dan untuk di ininya Javanya mau kita. Untuk Javanya di sini ada kita masukkan database servernya. Ketika kita memanggilnya atau login kan, maka nama user ini akan terbaca ya setelah login, kan otomatis. Sini juga ada tadi kan ada logout tuh, kita pakai image view, kita panggil, ketika kita klik logo logout tersebut, maka akan langsung logout. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan atau tampilkan. Ada tambahan? Oke, untuk selanjutnya itu running dari projectnya ya. Oh ya. Oke, langsung aja kita running. Oke, karena aplikasinya sudah terinstall, maka kita langsung jalankan saja. Nah, di sini ada splash screen-nya dengan nama Padosos. Nah, pertama kali dibuka, maka kita akan disuruh login karena kita sebelumnya belum punya akun. Kita sign up terlebih dahulu. Misalkan passwordnya, lalu sign up, kita langsung login, kita klik login. Nah, pertama kali setelah login, maka akan diminta persetujuan untuk mengakses lokasi. Nah, ketika kita mengizinkan, maka akan ditanya lagi, tekannya setelah memberikan izin akses lokasi untuk mengakses lokasi usernya. Ketika kita mengklik ya. Nah, di sini kita akan terlihat di mana lokasi user berada. Here I am, mouse-nya. Selanjutnya kita bisa cari lokasi ya. Misalkan RSUD Kota Yogyakarta. Ketika kita klik tombol search-nya, maka akan masuk ke lokasi yang sudah kita cari. Sini ya. Sebentar. Nah, tepat ya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta atau RSUD Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk rumah sakit rekomendasi. Ketika kita klik tombolnya, maka akan tosnya muncul rumah sakit rekomendasi ya. Kita bisa lihat sini terdapat 4 rumah sakit yang sudah direkomendasikan. Di sini ada
RSKIA Rahmi, lalu di sini ada RS Bethesda Yogyakarta, sini, dan di sini juga ada RSI Hidayatullah, dan yang terakhir ada RSUD Kota Yogyakarta. Nah, di sini untuk maps-nya, atau misalkan kita yang mengakses maps-nya langsung, kita bisa klik maps-nya. Nah, di sini langsung menuju lokasinya dari RSUD Kota Jakarta. Nah, kita kembali lagi. Lanjut ke untuk rumah sakitnya. Di sini ada 2 ya, ada jenis RS dan ada 3. Ada rekomendasi dan juga jadwal dokter. Pertama kita masuk ke jenis RS-nya terlebih dahulu. Di sini ada 3, ada RSKIA, RSJ dan RSUD. Misalkan RSKIA di sini ada 4. Misal kita klik, di sini ada tombol telepon, di sini ada location dan check-in. Misal location juga sama, kita bisa langsung ke itu akan menampilkan jarak di mana kita berada, dan juga RSKIA PKU Muhammadiyah. Kita kembali lagi, dari sini ada check-in, kita bisa check-in misalkan nama lengkapnya, misalkan jenis kelamin misalkan perempuan, alamat misalkan Yogyakarta, dan nomor telepon misalkan. Nah, ini misalkan kita ada beberapa pilihan poli, ada poli anak, poli gizi, poli obgyn, poli penyakit dalam, dan lainnya. Kita misalkan poli gigi ya. Nah, di sini ada data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini juga ada nomor antrian. Kita bisa klik. Nah, di sini ada nomor antrian yaitu 1. Kita kembali, di sini sama saja untuk yang lainnya. Di sini ada RSJ, RSUD dan lain sama saja. Nah, di sini ada RS rekomendasi juga sama seperti tadi isinya. Nah, di sini ada jadwal dokter. Nah, di sini jadwal praktik dokter. Untuk nama RS-nya misalkan ada PKU Kota Gede. Di sini ada hari-harinya, dan untuk jamnya juga ada jamnya juga, dan dokternya ada misalkan di PKU Kota Gede ada Norvi Liza MDV. Di sini tersedia dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Sedangkan misalkan di yang terakhir ini ada untuk Dokter Zainal Arifin SPPD. Di sini hanya tersedia di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Untuk jamnya 19.30 sampai jam 9, dan polinya itu ada poli penyakit dalam. Nah, mungkin itu seperti itu contohnya. Lanjut ke chatnya. Di sini ada daftar rumah sakitnya. Di sini juga ada RSN chatnya. Misalkan RSUD Kota Yogyakarta, misalkan kita klik ya. Di sini ada room chatnya, di sini ada kata-katanya. Kita juga bisa mengisi chatnya, maaf. Nah, misalkan kita kembali, di sini ada profil ya. Di sini karena tadi saya sudah login dengan nama Gladys, di sini akan muncul nama usernya. Di sini juga ada tampilan, ada keterangannya, ada my address, account, notification, device, password, dan language. Nah, di sini yang terakhir ada tombol logout untuk logout. Nah, ketika kita klik, maka akan ditanya untuk logout, dan kita klik lagi sekali lagi. Nah, maka kita sudah logout dari aplikasi. Oke, mungkin seperti itu untuk runningan program pada satu kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.